Sepertinya Master Sifu harus mulai melatih pemain-pemain Inter lainnya nih untuk mengambil sepak pojok dan juga penalti. Untuk jaga-jaga aja kalau Hakan akhirnya nanti dilepas dan kemudian di lapangan tidak ada Di Marco dan Aslani. Nah kemarin di pertandingan lawan Urawa Reds ketika ketiga pemain itu nggak ada, buset deh itu sepak pojok Barella. Terlepas walaupun akhirnya kita mendapatkan gol dari Lautaro ya, tapi corner dari Barella sangat amat jelek. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Akhir pekan kemarin, tim kesayangan kita menyelesaikan matchday kedua Piala Dunia antar klub. Ugly win ya teman-teman, kita susah payah menaklukkan perwakilan Asia, tim asal Jepang Urawa Reds. Gokil teman-teman, salut banget ya buat supporternya Urawa Reds. Jauh-jauh dari Jepang ke Amerika sebanyak itu dan terlihat sangat energik sepanjang pertandingan mendukung tim kesayangannya. Di pertandingan kemarin teman-teman, gue melihat ada banyak perkembangan dari Inter ya. Khususnya gue harus mengapresiasi kinerja dari Master Sifu. Gue optimis Master Sifu sedang memasak sesuatu yang hebat untuk tim kesayangan kita. Ya semoga optimisme gue nggak salah. Walaupun kalau dilihat dari sisi permainan, dari cara bagaimana kita mengalahkan Urawa Reds, ya masih jauh lah ya dari kata optimal. Harus diakui bahwa Inter belum menampilkan performa terbaiknya, masih sangat amat jauh. Akan tetapi di sisi lain gue sangat senang teman-teman, karena Inter berhasil bangkit dari ketertinggalan, gigi bermain ya sampai dengan detik akhir, sampai dengan wasit meniup peluit panjang. Kemudian gue juga mulai melihat ada senyuman ya di raut wajah banyak pemain. Dan yang terlebih lagi yang paling gue sukai adalah Master Sifu sangat mempercayai pemain-pemain muda Inter. Jadi teman-teman, terlepas dari bagaimana buruknya cara kita meraih kemenangan, ugly win, tapi gue tetap bahagia dengan melihat aspek-aspek lainnya. Di Piala Dunia antar klub ini teman-teman, banyak yang mengatakan bahwa klub-klub Eropa di atas kertas unggul ya dari tim-tim perwakilan Asia. Dan itu sangat terlihat dari hasil beberapa pertandingan ketika klub Eropa menghadapi klub-klub dari Asia, maka akan ada pesta gol. Tetapi sayangnya hal itu tidak terjadi di pertandingan kemarin ketika Inter menghadapi Urawa Reds. Tim kesayangan kita sangat tertatih-tatih kesulitan mengalahkan Urawa Reds. Bahkan di pertandingan ini Urawa unggul terlebih dahulu ya, gol cepat di babak pertama. Yang bikin luar biasa teman-teman, gol Urawa Reds ini lahir dari satu-satunya shot on goal mereka di babak pertama. Jadi begitu mereka unggul di menit 11, setelah itu Urawa Reds bertahan total, benar-benar parkir bis di kotak penalti. Kalau dilihat dari sisi statistik, di babak pertama penguasaan bola Inter bukan cuma sekedar 60 atau 70%, melainkan 84%. Gila. Total passing Inter mencapai 421. Sedangkan Urawa Reds total passingnya teman-teman cuma 62, jauh banget, 400 banding 60, gile. Akan tetapi parahnya teman-teman, Inter dari penguasaan bola yang mencapai 84%, passingnya mencapai 400-an, total shotnya cuma 9 dan 99-nya nggak ada on goal sama sekali. Kacau. Peluang paling emas Inter di babak pertama ada dari sundulan Lautaro Martinez ya, yang membentur tiang. Ini berawal dari umpan silang kaki kiri dari Aslani. Selebihnya jangankan mau bikin shot on goal ke gawang Urawa Reds ya, Inter benar-benar kesulitan membongkar pertahanan lawan. Di babak pertama teman-teman, Cifu di luar dugaan memainkan formasi baru ya, 3-4-2-1, dan trio lini depan Lautaro, Esposito, dan Zelwiski yang saling bertukaran posisi, kombinasinya sama sekali tidak berjalan. Khususnya pergerakan dari Zelwiski dan Esposito yang kerap kali justru membuat build up serangan kita menjadi terhenti. Di pertandingan kemarin, Zelwiski dan Sebastiano Esposito tampil sangat buruk.
Oleh karenanya, tidak heran teman-teman, di jeda pertandingan, Master Shifu langsung bikin double substitution ya, pergantian dua pemain. Sebastiano Esposito dan Zelwiski ditarik keluar, digantikan oleh Pio dan Mkhitaryan. Kemudian, Shifu juga mengembalikan skema permainan menjadi 3-5-2. Dua pergantian ini membuat efek yang lumayan ya. Hadirnya Mkhitaryan membuat lini tengah lebih cair, distribusi bola ke lini depan lebih berjalan. Dan terlebih lagi, hadirnya Pio Esposito membuat Inter memiliki penyerang yang fisikal ya, yang berani berduel di kotak penalti dan bisa dijadikan tembok pemantul. Namun teman-teman, sejujurnya saja, walaupun dari segi permainan Inter lebih cair, sudah lebih baik, tapi tetap saja kesulitan membongkar pertahanan Urawa Reds. Nah, titik baliknya menurut gua adalah ketika Master Shifu kembali membuat double substitution di pertengahan babak kedua. Untuk yang kali ini, Di Marco dan Aslani ditarik keluar, lalu kemudian Carboni Bastoni masuk. Wah, itu permainan Inter berubah sangat signifikan. Dengan masuknya Bastoni, akhirnya Inter memiliki pemain yang bisa spam, bisa membombardir kotak penalti lawan dengan crossing-crossing cantik. Yang seharusnya ini kita manfaatkan ya teman-teman, karena kita memiliki Pio Esposito, penyerang tinggi besar yang siap menantikan bola-bola cantik di kotak penalti. Lalu kemudian selain Bastoni, pemain lainnya yaitu Carboni juga memberikan efek yang sangat signifikan. Ketika dia masuk, Shifu memasang Carboni sebagai mezala kanan ya, di posisinya Barella. Tetapi dia memberikan dimensi serangan yang berbeda dengan kecepatan, dribble, dan cutting inside khas Valentin Carboni. Hal yang sama sekali tidak kita lihat di gaya permainan Barella. Nah, untuk Barella sendiri posisinya digeser menjadi regista. Jadi tiga gelandang tengah Inter adalah Barella, kemudian kanannya Valentin Carboni, di sebelah kirinya Mkhitaryan. Dengan masuknya Carboni dan Bastoni, serangan Inter jadi jauh lebih variatif ya, bisa mengandalkan crossing dari Bastoni maupun tusukan-tusukan cantik dari Carboni. Dan akhirnya gol yang ditunggu-tunggu datang juga. Corner dari Barella disambut tendangan salto cantik dari Lautaro Martinez. Emang deh kapten kita yang satu ini spesialis gol-gol sulit ya teman-teman. Kalau bola mudah malah ngaco tendangannya. Giliran bola kayak gini kok ya malah gol gokil Lautaro. Gol ini lahir di menit akhir pertandingan, menit 86, dan sangat melegakan, memecah kebuntuan. Setelah gol Lautaro, permainan Inter kian lepas. Oh ya teman-teman, gol kita kemarin walaupun berasal dari corner kan salah satu andalan Inter nih untuk mencetak gol. Tetapi di pertandingan lawan Urawa kemarin, begitu Aslani dan Di Marco ditarik keluar, buset deh, tendangan corner kita jelek-jelek banget. Sepertinya Master Shifu harus mulai melatih pemain-pemain Inter lainnya nih untuk mengambil sepak pojok dan juga penalti. Untuk jaga-jaga aja kalau Hakan akhirnya nanti dilepas dan kemudian di lapangan tidak ada Di Marco dan Aslani. Seingat gua, di skuad Inter saat ini untuk bola-bola sepak pojok kita memang cuma mengandalkan Hakan Calhanoglu, Di Marco, lalu kemudian Aslani. Nah, kemarin di pertandingan lawan Urawa Reds ketika ketiga pemain itu nggak ada, buset deh, itu sepak pojok Barella. Terlepas walaupun akhirnya kita mendapatkan gol dari Lautaro ya, tapi corner dari Barella sangat amat jelek. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking kita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Kemudian teman-teman, setelah berhasil menyamakan kedudukan, Inter semakin gigih mencari kemenangan. Di sisa pertandingan benar-benar membombardir pertahanan Urawa. Bahkan Master Shifu juga memasukkan Susik ya, menggantikan Luis Henrique, sehingga Inter bermain dengan ultra ofensif 4-3-3. Ini berarti duet center back diisi oleh Bastoni dan Stefan De Vrij yang diapit oleh Darmian dan Carlos Augusto. Kemudian trio gelandang diisi oleh Susik, Barella, dan Mkhitaryan, dan trio lini depan ada Valentin Carboni, Pio Esposito, dan Lautaro. Dan benar kata pepatah, usaha tidak mengkhianati hasil. Serangan kita yang bertubi-tubi membuahkan gol di menit injury time melalui Valentin Carboni. Berawal dari crossing Bastoni di sisi kiri, masih mampu dihalau oleh bek dari Urawa Reds, tetapi bola berada tepat di dekat Susik. Susik langsung shot saja ke arah gawang. Nah, ini agak aneh sebetulnya teman-teman, pergerakan Pio Esposito ya. Dia sebetulnya nih malah menghalangi
shot dari Peter Susik. Tetapi untungnya bola pantulan dari Pio Esposito justru tepat mengarah ke Valentin Carboni. Dia shot menggunakan kaki terlemah dia, kaki kanan flashing saja ke sudut gawang. Gol dari Valentin Carboni ini tercatat sebagai assist dari Pio Esposito. Kemenangan yang membuat Inter memiliki poin yang sama dengan River Plate ya teman-teman, karena mereka bermain seri dengan Monterrey. Ini berarti di grupnya Inter, aduh neraka banget, grup yang sangat panas karena ada 3 tim yang memiliki peluang sama besar untuk lolos ke babak berikutnya. Jadi partai terakhir nanti antara Inter dan River Plate akan sangat menentukan. Ya, semoga Master Shifu makin hari makin bisa meningkatkan moral, mood, dan juga racikan strategi yang terbaik untuk Inter. Kesimpulan gua untuk pertandingan ini masih sama dengan ulasan gua di pertandingan lawan Monterrey ya, bahwa tugas utama dari Master Shifu saat ini bukanlah soal hasil akhir maupun racikan strategi. Tugas pertama dia saat ini adalah bagaimana mengangkat mood dan moral para pemain. Dan menurut gua di pertandingan lawan Urawa Reds kemarin sudah terlihat ada peningkatan yang signifikan dalam hal mood dan moral. Dan catatan positif lainnya untuk Shifu sama seperti yang udah gua sebutkan juga dengan catatan positif di pertandingan sebelumnya, yaitu Shifu memiliki kelebihan dalam membaca jalannya pertandingan dan memiliki keberanian membuat solusi alternatif untuk meraih kemenangan. Dia tidak terpaku di satu formasi saja teman-teman. Ini berarti ya di 2 pertandingan awal bersama Inter, Shifu sudah menggunakan 4 formasi berbeda. 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2, dan 4-3-3. Luar biasa. Dan satu lagi deh teman-teman, kelebihan dari Shifu yang mesti kita apresiasi, yaitu dia berani memberikan kesempatan bermain kepada banyak pemain muda Inter. Di pertandingan lawan Urawa Reds kemarin teman-teman, 3 pemain muda kita layak mendapatkan apresiasi, yaitu Pio Esposito, Valentin Carboni, dan Susik. Situasi ketiganya sangat tidak mudah teman-teman, masuk di babak kedua saat Inter kondisi tertinggal, tetapi semuanya mampu memberikan efek yang sangat signifikan untuk permainan Inter. Namun sayangnya justru yang mengecewakan adalah penampilan Luis Henrique teman-teman. Padahal di pertandingan pertama Luis Henrique tampil bagus ya, tetapi sayangnya di pertandingan kedua ketika dia dimainkan sejak menit pertama, Luis Henrique malah tampil buruk. Bahkan inilah Gazzetta memberikan nilai 4 untuk Luis Henrique teman-teman. Dengan ulasan yang sangat negatif, La Gazzetta bilang begini, Luis Henrique menghabiskan biaya 25 juta, bukan 4 sen seperti nilai yang kami berikan. Ia bermain selama 85 menit dan mengecewakan. Dia direkrut untuk menggiring bola dan memenangkan duel 1 lawan 1. Tetapi di pertandingan ini dia tampil buruk. Dia banyak membuat salah umpan, terlihat takut dalam berduel dan tidak memberikan pengaruh dalam permainan. Kami pikir memang masih terlalu dini untuk memberikan penilaian, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kita tetap harus mempertimbangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan Inter untuk merekrut dia. Gila, kejam banget La Gazzetta. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.